Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mixilia Bun Patricia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Kampus Universitas Esa Unggul, Tangerang, Citraraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang terdapat dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengenai diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi atau pilihan kata adalah tindakan memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu yang salah satu fungsinya adalah untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Biasanya dalam diksi terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda. Kesan dan efek itulah yang perlu dijaga dalam berkomunikasi jika kita tidak ingin situasi pembicaraan menjadi terganggu. Fungsi diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain, yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah salah pemahaman. 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat diksi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang penulis atau pengarang dapat menghasilkan sebuah tulisan atau karangannya dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur ketepatan. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. 2. Unsur kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Di antaranya dengan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. 3. Unsur kesesuaian. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Unsur ini lebih terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks keadaan sekitarnya. Pembagian cakupan diksi berdasarkan makna kata. A. Denotasi. Makna denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar, yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Contohnya, kata cantik. Dalam kalimat, dia adalah wanita cantik. Kata cantik dimaksudkan bahwa semua wanita memiliki paras wajah yang cantik. B. Konotasi. Makna konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Makna tersebut mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Dengan kata lain, makna konotatif lebih bersifat pribadi dan khusus. Contohnya, dia adalah wanita manis. C. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Dalam hal ini, pemakaian bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat untuk dipergunakannya, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapinya. Contohnya kata agung, besar, dan raya. D. Antonim. Antonim adalah dua kata yang saling berlawanan.
Konsep tersebut seperti sebuah pertentangan antara sikap yang baik dan tidak baik. Contohnya, kata besar dan kecil, kuat dan lemah. Homonim. Secara sederhana, homonim merupakan hubungan dua kata atau lebih yang bentuk dan pelafalannya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, A. Bisa ular itu sangat mematikan. B. Kamu pasti bisa datang. Kata bisa memiliki tulisan sama, pelafalan sama, tetapi makna yang berbeda. Pada kalimat A, bisa memiliki arti racun, sedangkan kalimat B berarti dapat. Homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi sama atau pengucapan sama, namun bentuk dan maknanya berbeda. Contohnya, bang, B-A-N-G, dengan bang, B-A-N-K. Jika diucapkan, kata-kata tersebut memiliki bunyi yang sama, tetapi jelas bahwa makna dan tulisan kata tersebut berbeda. Bang, B-A-N-G, dapat diartikan untuk panggilan anak laki-laki. Sedangkan bank, BANK, untuk suatu instansi keuangan. Homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang sama, pengucapan atau pelafalan dan makna yang berbeda. Contohnya, ibu sangat tahu bahwa anak perempuannya tidak menyukai olahan tahu. Tahu pada awal kalimat memiliki makna mengerti, sedangkan tahu di akhir kalimat adalah makanan yang terbuat dari kedelai. Hiponim. Hiponim adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain. Hiponim adalah kata-kata yang maknanya tercangkup oleh kata yang menjadi hipernimnya. Contohnya, kata beo, tercakup dalam kata burung. Jadi, beo adalah hiponim dari burung, dan burung berhipernim dengan merpati. Pembagian cakupan diksi berdasarkan panca indera. A. Abstrak. Merupakan kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contoh, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan keamanan. B. Konkret. Merupakan kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Contoh, mobil dan pohon. Pembagian cakupan diksi berdasarkan ruang lingkup. A. Kata umum atau makna generik. Merupakan makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran. Contoh, kendaraan, umum atau generik atau superordinat. B. Kata khusus atau makna spesifik. Biasa disebut hiponim. Makin khusus kata yang digunakan, maka makin sempit ruang lingkupnya. Makin sedikit terjadi salah paham. Contohnya, mobil, motor, bus, sepeda, angkutan kota, dan sebagainya. Pembagian cakupan diksi berdasarkan baku, tidaknya penulisan kata. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa, yaitu dari Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, baku, contohnya kata baku, tidak baku. Aerobik, tidak bakunya aerobik. Kongres, tidak bakunya kongres, dan sebagainya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.